Haleluya, haleluya. Jumpa kembali dengan Om Jono dalam program Kata Hari ini. Masih dalam pembahasan kitab Mazmur. Dan kali ini kita akan masuk di dalam Mazmur pasalnya yang ke-40. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-18. Tetapi sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba doa buat setiap kami yang menyaksikan program ini. Diberkati Tuhan, apa saja yang kami lakukan dan kerjakan berhasil, dan nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, beri penghiburan bagi yang susah. Di dalam nama Yesus Kristus, firman-Mu menjadi kekuatan dan terang di dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Amen. Amen. Judulnya adalah syukur dan doa. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar. Bahkan tidak kutahan bibirku, engkau juga yang tahu ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan. Kepada jemaah yang besar, Engkau Tuhan janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku. Syukur, syukur. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, menarik pada ayatnya yang keempat, dikatakan seperti ini. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Kalau kita bicara nyanyian baru bukan berarti lagu baru. Ada banyak orang berpikir nyanyian baru berarti lagu baru. Nyanyian baru di sini bicara tentang hidup kita. Hal-hal yang baru yang sudah dibaharui di dalam Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita adalah orang yang telah dipilih dan dibenarkan oleh Tuhan. Itu sebabnya nyanyian baru yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita itu menjadi karakter dalam kehidupan kita, sehingga orang ketika melihat kita dan mereka akan percaya kepada Tuhan, mereka akan bilang bahwa wah, orang yang hidup di dalam Tuhan itu ternyata berbeda. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, nyanyian baru bicara tentang perkataan kita yang baru, kehidupan kita yang baru, cara lama kita tinggalkan dan kita masuk kepada cara hidup yang baru.
Dan Daud menyadari betul ketika dia masih hidup di dalam cara-cara yang lama, dia tidak akan sejahtera di dalam kehidupannya. Tetapi ketika dia hidup di dalam Tuhan, Tuhan memberikan nyanyian baru sehingga dia kuat dapat menjalani hari-harinya dengan sukacita. Makanya pada ayatnya yang ke-9 itu jelas dikatakan seperti ini. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Orang-orang yang memiliki nyanyian baru, orang-orang yang hidupnya sudah dibaharui, mencintai Taurat Tuhan. Ada banyak orang hari-hari ini lebih fokus kepada media sosialnya, Facebook lah, Instagram lah, game lah, WA lah, Zoom lah, dan lain sebagainya. Itu semua nggak ada yang salah. Tetapi kalau kita fokus hanya pada itu tidak akan mengerjakan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Tuhan mau nyanyian baru yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita, itu menjadi karakter kita. Apa itu nyanyian baru? Yang pertama saya pelajari adalah hidup kita sudah dibaharui oleh Roh Kudus. Orang-orang yang hidupnya dibaharui oleh Roh Kudus, perkataannya, karakternya, apa saja yang dia lakukan itu adalah karakter Roh Kudus. Sehingga orang yang akan melihatnya, wow, berkata luar biasa, ternyata orang yang beribadah kepada Tuhan akan jauh berbeda dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Sehingga orang akan percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yang kedua, apa itu nyanyian baru? Setiap karakter sifat kita yang sudah dibaharui di dalam Kristus. Karakter kita ini menentukan siapa kita. Kalau kita hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, maka karakter ilahi Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, apa itu nyanyian baru? Nyanyian baru bicara tentang pola pikir kita yang baru. Ada banyak orang hari-hari ini pola pikirnya pola pikir duniawi. Betul, kita ada di dunia, kita bekerja di dunia, kita berpikir di dunia, kita beraktivitas di dunia. Tetapi dengar baik, orang-orang yang ada di dalam Tuhan, orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, pola pikirnya adalah pola pikir Tuhan. Artinya segala sesuatu yang dia kerjakan dan lakukan hanya untuk memuliakan Tuhan. Kalau salah di dalam, misalnya di dalam pekerjaan, kalau salah di dalam sebuah aktivitas, dia akan berkata, oh ini salah, oh ini benar, oh ini kurang pantas, oh ini tidak baik, tidak membangun iman. Orang yang benar akan berkata tegas terhadap yang benar, dan yang salah akan berkata tegas kepada yang salah. Makanya Alkitab bilang begini, hendaklah kamu katakan ya atas kebenaran dan tidak atas ketidakbenaran, karena lebih daripada itu adalah berasal dari si jahat. Nah, Tuhan mau karakter kita, nyanyian baru yang ada di dalam kehidupan kita ini menjadi bagian di dalam kehidupan kita, sehingga apa saja yang kita lakukan selalu mencerminkan karakter Tuhan. Dan biarlah nyanyian baru ini menjadi penyemangat kita, menjadi ciri khas kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, meskipun kita tidak punya apa-apa, meskipun orang menganggap rendah kita, meskipun orang menganggap kita adalah orang-orang yang biasa-biasa aja, meskipun kita dikecewakan, meskipun kita difitnah, meskipun kita dihina, meskipun kita dipermalukan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Nyanyian baru dari Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupan kita, sehingga kita cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Tetap semangat menjalani hari-hari ini, karena Tuhan Yesus baik dan menyertai kita semuanya. Haleluya. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa pada program Kata Hari ini berikutnya. Haleluya.